kemudian itu sudah masuk akses data C ya, directory C. Nah, kemudian setelah kita masuk ke file directory C, kemudian untuk mengakses MySQL-nya kita ketikkan perintah cd sampp /mysql/bin. Nah, ini untuk mengakses sampp dan MySQL-nya ya. Nah, kemudian berikutnya untuk mengakses root-nya, kita root ini tuh maksudnya admin ya. Jadi kita kalau mau ngebuat database itu kita harus bisa mengakses root-nya, mengakses dalemannya lah gitu. Jadi kita untuk mengaksesnya itu kita menggunakan perintah mysql -u root -p. Nah, kemudian enter password, dan ini ketik enter aja. Nah, kemudian nanti setelah kita memasukkan perintah tersebut, nah, nanti otomatis kita akan masuk dan diarahkan ke apa namanya root dari database ya. Nah, kemudian berikutnya setelah kita akses ya root-nya itu, kemudian selanjutnya kita membuat database dengan menggunakan perintah create database ya. Nih, perintah dasarnya itu create database untuk membuat database yang ingin kita buat. Nah, setelah kita buat, berikutnya adalah kita membuat tabelnya dengan perintah create juga, create table. Nah, kemudian kita buat create table-nya itu dengan nama mahasiswa. Nah, kemudian tadi untuk menampilkan database, kita bisa menggunakan perintah show database. Untuk show itu perintah untuk mengakses database-nya itu. Oh ya, sebelum kita membuat tabel, kita harus menggunakan ini dulu, database-nya itu. Dan untuk menggunakan database-nya itu, untuk mengakses database, kita harus menggunakan perintah use database itu. Jadi use dengan nama database. Nah, setelah itu nanti root akan mengakses database tersebut. Nah, baru setelah root-nya itu kita sebagai admin mengakses database tersebut, kemudian kita bisa lanjutkan dengan membuat perintah create table ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk perintah create table kita bisa melihat nih di share screen ya. Nah, perintahnya seperti itu, create table mahasiswa, dan di bawah itu adalah atribut-atributnya. Yang bisa dilihat. Nah, itu adalah untuk ID mahasiswa, karena ID mahasiswa sifatnya itu angka ya, jadi dimasukin values-nya itu adalah integer. Ya, values-nya itu 10. Tipe datanya, maaf, tipe datanya itu integer dan values-nya itu 10. Dan untuk nama mahasiswa, karena dia berupa kata ya atau huruf, jadi untuk tipe datanya itu adalah char dan values-nya 20. Nah, sama kayak yang lain, kayak alamat dan jurusan, karena tipe datanya sama, yaitu char, ya kan. Jadi kita hanya tinggal merubah values-nya aja. Nah, kemudian untuk karena ID mahasiswa itu kan sifatnya unik ya. Jadi berbeda-beda antara ID mahasiswa yang satu dengan mahasiswa lain itu berbeda, makanya di sini kita masukkan perintah primary key. Ya, dengan lebih spesifik itu yang kita jadikan primary key adalah ID mahasiswanya. Oke, lanjut. Berikutnya di sini adalah untuk menampilkan tabel mahasiswa yang telah kita buat tadi. Nah, ini untuk menampilkannya seperti ini. Nah, jadi di sini ada field yang dimasukin adalah ID mahasiswa, nama mahasiswa, alamat, serta jurusan. Dan tipe datanya di sini yang tadi saya jelaskan, untuk ID mahasiswa karena dia berupa angka, maka tipe datanya adalah integer dan values-nya ada 10. Nah, di situ bisa ngeliat ya, di situ ada key. Key-nya itu adalah primary karena dia sifatnya unik yang berbeda dari yang lain, makanya dia diberikan perintah key primary. Oke, lanjut. Berikutnya setelah kita buat ya, setelah kita buat inian tadi tabel mahasiswa, nah kita perlu membuat tabel mata kuliah. Nah, dengan perintah yang sama. Ke atas. Sorry, atas sedikit. Nah, itu tadi yang create mata kuliah. Nah, kita ketika kalau mau buat tabel itu dengan menggunakan perintah create table mata kuliah. Nah, jadi sama seperti kayak tadi, kita menginputkan ya field datanya itu, yang pertama ada di ID mata kuliahnya dan tipe datanya integer dan values-nya adalah 5. Berikutnya kemudian nama mata kuliahnya
dengan tipe data char, dan kemudian values-nya itu values saya nilainya, nilai itu maksudnya jumlah kata atau jumlah angka yang diinputkan gitu. Nah, di sini jumlah angkanya 10. Jadi kalau misalnya mengetikkan apa ya, kata lebih dari 10, maka ya udah gitu. Yang ke kata yang ke huruf atau huruf kata atau huruf yang ke 11-nya itu nanti nggak kebaca gitu. Karena kan values-nya di sini 10. Nah, berikutnya kita masukin SKS ya, field-nya SKS, nah, sifat datanya integer, dengan values-nya 1 ya. Kemudian, nah di sini kita buat foreign key-nya ya. Foreign key yang kedua, karena ID mata kuliah juga sifatnya unik, maka kita buat ID MK ini yang beda ya gitu ya, dengan memasukkan perintah primary key ya, itu dengan lebih spesifik itu ID mata kuliah ya. Nah, berikutnya di sini ada cara untuk menampilkan tadi tabel yang telah kita buat, yaitu dengan perintah descript ya. Descript terus nama tabelnya gitu. Nah, itu kita bisa lihat ya, di situ ada field-nya, tipenya, terus key-nya ya null, default, dan lain semacamnya ya. Nah, oke. Okay. Terus, nah ini, nah ini adalah insert into ya, insert into. Nah, insert into itu adalah perintah dasar untuk menambahkan data ya, mengisi field-field data yang telah kita buat tadi di apa tutorial sebelumnya ya gitu. Nah, ini adalah perintahnya itu insert into, terus insert into itu ya pokoknya untuk menambahkan data, itu perintah dasarnya. Nah, terus kemudian tabelnya, terus values-nya itu nilainya. Nah, kemudian kita inputkan data yang ingin kita inputkan. Nah, seperti contoh kayak lihat di share screen ya, seperti itu. Nah, kemudian yang di bawahnya itu adalah insert into, ini untuk tabel mata kuliah. Jadi caranya sama, karena sama-sama perintahnya juga sama untuk menambahkan data, itu dengan menggunakan insert into ya. Jadi untuk nambah data. Nah, kemudian setelah kita inputkan datanya, yang terakhir ini adalah untuk menampilkan data yang telah kita input di field feed tadi ya, yang dengan perintah insert into. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, dia di mahasiswa, nama mahasiswa, alamat, jurusan. Nah, itu nanti akan tampil lah gitu setelah kita inputkan datanya. Nah, di jurusan itu kan ada teknik informatika. Nah, di situ itu, nah yang tadi saya jelasin, karena values-nya itu cuman 10, jadi untuk kata yang berikutnya lebih dari, atau huruf yang lebih dari 10 itu 11, 12, nah itu nggak kebaca. Karena kan di situ ketika kita membuat tabelnya itu tadi, itu values dari jurusan ini, apa field jurusan itu hanya sampai 10. Jadi yang selanjutnya itu nggak kebaca. Jadi seperti itu. Makanya eh, biar lebih bagus lah ya gitu, lebih baik ya values-nya itu gede lah untuk ketika menginputkan datanya itu, yang jumlahnya itu banyak gitu kan hurufnya. Nah, untuk yang bawahnya itu yang terakhir juga sama, itu cara untuk menampilkan data yang telah kita inputkan tadi dengan perintah insert into. Udah. Eh, Mungkin itu saja sih Pak yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Iya.